Saudara, kematian seorang pria di dalam kamar indekos di wilayah Kabupaten Bandung, Bali membuat keluarga korban histeris. Kondisi jenazah yang mengenaskan membuat pihak keluarga curiga korban telah dibunuh. Aku lucu, nggak bisa kuliah di Turki. Bapakku. Sebuah nang bohong marah gituan. Tangis histeris sang ibu pecah saat melihat peti jenazah yang membawa sang anak dimasukkan ke ambulans. Aldi ditemukan meninggal dunia pada Sabtu 18 November lalu di kamar indekosnya di daerah Bandung, Bali, saudara. Saat tiba di rumah duka di wilayah Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada Rabu malam, saudara, keluarga pun kian histeris saat menyambut peti jenazah korban. Kondisi tubuh jenazah yang mengenaskan membuat pihak keluarga pun memutuskan untuk mengotopsi korban di Rumah Sakit Bayangkara Medan pada hari Senin kemarin. Selain keluarga menuding proses otopsi yang dipersulit, keluarga juga yakin sang anak menjadi korban pembunuhan. Keluarga korban meminta bantuan kepada Presiden Joko Widodo serta Kapolri untuk mendorong polisi mengungkap kasus kematian dari Aldi yang dianggap janggal. Jelas, adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Saya menyaksikan langsung mayatnya tadi. Saya hirup semua aromanya. Saya nggak merasa itu bau. Adik saya wangi buat saya sendiri. Saya melihat gimana hancurnya mayat adik saya. Biarpun sebenarnya saya nggak tega dari foto yang beredar di masyarakat. Saya beranikan diri untuk melihat. Saya pengen keadilan untuk keluarga kami. Nggak bisa kuliah di Turki. Ibunda Aldi Sahila Tuana Baban, pria yang ditemukan tewas di dalam kamar indekos di wilayah Kabupaten Badung, Bali, tak kuasa menahan kesedihan. Ibundanya tak menyangka anak kesayangannya yang tengah menuntut ilmu di Bali justru pulang tinggal nama. Korban yang merupakan mahasiswa di Elizabeth International Bali diketahui sudah 1 tahun mengambil cuti akademis. Ia dikenal sebagai pribadi pendiam dan tak pernah membuat masalah di kampusnya. Status dari Aldi sampai saat ini memang masih dalam status cuti akademik, di mana Aldi sendiri adalah mahasiswa salah satu jurusan double major room division. Pertama kali menemukan jenazah korban, pemilik kos melihat ada tali menggantung dari ventilasi dan ceceran darah yang keluar dari pintu. Merasa curiga, pemilik kos pun membuka paksa pintu kamar dan memanggil polisi. Sampai panik saya, gimana ini? Aldi di dalam, digedor. Beberapa menitnya ada darah di bawah pintu keluar. Dari itu langsung mengambil gini saya sama anak nyuruh saya, Pak lapor langsung polsek. Saya langsung ke polsek untuk bilang dengan keadaan rumah di sini nomor 10, langsung tim dari polsek langsung ke sini. Kondisi tubuh jenazah yang mengenaskan membuat pihak keluarga memutuskan untuk mengotopsi korban di Rumah Sakit Bayangkara Medan pada Senin kemarin. Keluarga pun menuding proses otopsi dipersulit. Mereka yakin sang anak menjadi korban pembunuhan. Keluarga korban meminta bantuan kepada Presiden Jokowi serta Kapolri untuk mendorong polisi mengungkap kasus kematian Aldi yang janggal. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana update penyelidikan dari kasus ini? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Desi Indah Lestari di Bali. Selamat malam Desi. Desi, jadi update dari polisi soal kasus ini bagaimana? Iya, selamat malam Yasir dan juga saudara. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari
Kabid Humas Polda Bali tadi siang. Nah, itu saat ini penyelidikan masih akan dilakukan, tapi akan menunggu hasil otopsi yang dilakukan dari RS Bayangkara Medan karena jenazah sudah diterbangkan ke tempat asalnya di Medan dan saat ini sudah dilakukan otopsi pada tanggal 22 November Yasir. Dan sementara penyidik di Bali dari Satreskrim Polresta Denpasar dan Polsek Kuta Selatan telah memanggil 6 saksi Yasir untuk dilakukan pemeriksaan di mana saksi tersebut ialah pemilik kos, anak pemilik kos, 2 tetangga, teman korban dan juga tukang servis kunci yang telah dimintai keterangan Yasir. Baik, kemudian dari keluarga sendiri apa langkah hukum yang mereka ambil terkait dengan kasus ini? Ya, untuk pihak keluarga korban sendiri itu masih berada di Medan. Tapi kalau untuk pemilik kos, setelah mengetahui kejadian itu dia telah melaporkan dan langsung dilakukan penyidikan oleh Polsek Kuta. Dan saat ini masih dilakukan menunggu hasil otopsi yang kurang lebih 1-2 minggu. Nah, setelah 1-2 minggu hasil otopsi keluar, baru akan dilakukan gelar perkara. Sampai saat ini 6 saksi sudah dihadirkan dan sudah dimintai keterangan terkait kasus ini. Dan sampai saat ini belum diketahui secara pasti penyebab kematian korban. Yasir. Untuk langkah selanjutnya selain memeriksa saksi, apalagi yang dilakukan oleh polisi? Ya, sampai saat ini polisi hanya masih menunggu hasil otopsi yang dilakukan di RS Bayangkara Medan dari tim forensik Medan sendiri itu akan ditunggu hasilnya. Setelah hasilnya keluar, baru akan dilakukan penyidikan lebih lengkap, Yasir. Baik, terima kasih Indah Lestari, jurnalis Kompas TV yang melaporkan bagaimana pihak kepolisian yang menyelidiki kasus dari kematian seorang mahasiswa asal Medan di